ya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Di sini kita kedatangan tamu dan saya di sini sebagai host. Perkenalkan, nama saya Ratna Ramadhani yang akan memandu setiap acara ini dan yang melakukan menjaga perjalanan podcast ini menjadi lebih seru dan lebih menarik ya Kak ya. Di sini saya bersama Kak Linda selaku mahasiswa yang akan membahas tentang tema hari ini. Saya juga tidak tahu ya kita akan membahas tema apa hari ini, dan pastinya akan seru dan menarik. Coba Kak, nanti kalian dengar dan pelajari aja. Semoga nanti ada di mata pelajaran kalian akan muncul. Oke, terima kasih, senang bisa bergabung sama Kak Ratna untuk belajar dan belajar sih Kak ya, belajar tentang apalagi diajak buat podcast nih Kak. Dan saya antusias banget untuk ngobrol tentang pendidikan kewarganegaraan yang sebenarnya penting banget di era saat ini. Dan saya Alinda, saya dari mahasiswa Prodi Akuntansi, dan ini melentengi. Kok melenceng banget ya Kak? Ya, dari akuntansi kepada pendidikan kewarganegaraan. Nah, makanya kok bisa, saya juga nggak tahu kok sih. bisa sih Kak ini melenceng banget jauh dari topik pembahasan Kakak yang prodi akuntansi ke pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu Kak, saya juga nggak tahu Kak. Ini mungkin karena mata kuliah umum dan semua mata kuliah itu pasti ada pendidikan kewarganegaraan. Kan itu wajib ya Kak. berarti ini semacam mata kuliah gabungan. Benar gitu. Jadi mungkin emang sepenting itu Kak, mungkin ya Kak. Jadi makanya ada gitu. Sepenting itu kita harus mengetahui pendidikan kewarganegaraan gitu ya Kak ya. Benar, dan senang bertemu dengan teman-teman dan senang diajak Ratna buat bergabung di podcast ini, buat sama belajar gitu. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak. Nih Kak, kalau boleh tahu. Kita akan membahas tentang apa ya Kak ya? Apa topik menarik apa hari ini yang bisa kita bahas? Kita akan membahas tentang pendidikan di Uni Eropa dan 27 negara lainnya Kak. Wah, kayak kedengaran seru gitu ya Kak, dan Benar, topiknya itu. seru banget Kak, karena ini kan langka gitu Kak ya, pastinya nggak pasaran gitu kan topiknya. Iya Kak, jadi yang belum tahu bisa jadi tahu ini Kak. Iya benar, di sini kita bersama-sama belajar gitu kan. Iya Kak, kan aku kan juga tidak pernah kayak belajar pendidikan kewarganegaraan nih Kak. Jadi nanti aku bisa lah sharing-sharing sama kakaknya, bisa tanya-tanya tentang apa sih yang belum aku pahami dari apa tadi Uni Eropa ya Kak Iya ya. benar. Dulu aku pernah bikin gini Kak, pendidikan kewarganegaraan itu cuman soal hormati kayak lagu kebangsaan, hafal teori negara doang sih Kak. Aku taunya itu cuman itu aja Kak. Persis banget sih Kak sama aku dulu di waktu SD sama SMP tuh pasti mikirnya upacara, Indonesia Raya gitu-gitu Iya, aja Kak. kan. Kan ada tuh kayak kita kan jadi sekarang itu kayaknya harus mengulang lagi. Kayaknya ada dunia yang berbeda ya Kak ya. Iya, Konsepnya yang lebih hidup. Benar, karena semakin dewasa itu biasanya semakin lebih luas ilmunya gitu. Iya, kadang aku juga pernah kepo nih Kak tentang wah di sini ini kayak gini, tapi kenapa di sini nggak kayak gini gitu Kak. Benar banget. Jadi pentingnya kita berpendidikan itu karena sebenarnya itu ya Kak tujuan yang utama. Jadi persis banget sama apa yang Kak katakan, dan sekarang pendidikan kewarganegaraan itu jauh lebih kompleks dan dinamis Kak. Fokus utamanya adalah membentuk warga negara yang kritis, sadar akan hak dan kewajibannya, dan tentunya mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi Kak, dan punya kepedulian secara global. Apalagi di Uni Eropa itu yang beranggotakan banyak negara dengan latar belakang budaya dan sistem yang berbeda, bikin mereka itu menemukan keseimbangan yang pas. Jadi perbedaan menurut mereka itu adalah satu hal yang saling melengkapi, dan itu akan menjadikan mereka itu semakin kuat antar persaudaraannya, dan mereka itu
bisa saling hidup bergantungan, nggak ada perbedaan, jadi mereka tuh benar-benar imbang gitu. Berarti kayak individu yang saling bergantung sama individu lain gitu ya kak ya? Benar, dan perbedaan itu bukan penghalang gitu kak. Ya, kan gini kak, dengan adanya digitalisasi dan globalisasi, kan anak muda sekarang itu dihadapkan pada tantangan info yang cepat dan beragam sih kak ya. Kayak bahkan itu ada tuh banyak tuh yang di sosmed atau media sosial lainnya itu tentang hoax. Oh iya, Kak, benar. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu harus siap jawab itu dong. Harus siap sih kak, bener banget apa yang kakak katakan tadi. Nah itulah kenapa sekarang kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan itu sendiri tuh sangat penting, dan teman-teman atau mahasiswa atau adik-adik itu nggak hanya belajar soal hukum atau sejarah, tapi juga dikasih kemampuan kritis, literasi digital, dan nilai-nilai demokrasi kak. Jadi Uni Eropa itu sangat menekankan pembelajaran yang interaktif dan aplikatif supaya murid siap menghadapi tantangan dunia yang berubah cepat. Jadi mereka itu harus benar-benar paham. Jadi ketika ada suatu hal yang di luar kendali kita, itu mereka sudah benar siap gitu. Jadi nggak bingung nih gimana ini gimana dan benar-benar gagal total gitu kak. Berarti kayak faktanya itu kayak gimana ya kak ya? Kayak kita itu udah pernah ngalaminya, terus kita mengalami lagi gitu ya kak ya? Nah benar, makanya itu kan pentingnya pembelajaran, dan mereka tuh siap menghadapi dunia yang Lebih sebenarnya keras sama gitu kan ya kak ya? jadi mereka itu nggak kaget gitu kak. Aku mau tanya nih kak, kan ada tuh kasus aktual di Eropa yang Prancis dan Jerman itu kak. Nah, bagi yang penasaran, gimana sih implementasi realnya kak di beberapa negara Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman? Saya ini kepo, dan para penonton ini kan mesti kepo juga kan tentang Iya apa sih, yang Kak. sedang Iya dilakukan sih, Kak. sekarang itu. Oke, baik. Jadi misalnya nih negara Prancis ya kak, saya ambil contoh dari situ aja kak, apa ya? Gak apa-apa kak, sebutin aja gak apa-apa kok. Pendidikan kewarganegaraannya di sana itu sangat sentral karena mereka itu menghadapi tantangan besar soal migrasi dan inklusi sosial. Jadi pendidikan di sana itu nggak cuma ngajarin anak-anak soal hak dan kewajiban saja, tapi juga menanamkan nilai toleransi dan pemahaman mendalam tentang sekularisme yang jadi jantung politik mereka. Jadi anak-anak itu nggak cuma diajarin teori aja dari kecil, bahkan anak-anak itu berarti kan masih kecil kan ya? Iya. Nah mereka juga benar udah praktek langsung, mereka juga benar-benar udah belajar langsung, benar-benar terjun gitu loh kak. Jadi mereka itu benar-benar paham banget, dan itu bahkan jantung dari negara mereka gitu kak. Wah, berarti anak kecil di sana itu sudah punya pengalaman gitu ya kak ya? Kayak kita tuh kayak belum Kalau di sini kan kayaknya di Indonesia ini kita cuma diterapkan untuk teori saja, belum Iya, praktek kan benar. kak? Kita kan belum melakukan praktek secara mendalam. Apa sih itu yang namanya kita harus saling membantu kayak gitu? Kita cuma tahu teorinya yang kita tuh harus saling membantu, kita tuh harus menaati aturan gitu kan? Kan tapi banyak tuh di Indonesia yang melanggar semua aturan kan kak? Dan berarti kan di sini kan pendidikannya masih kurang lah, dibilang masih kurang gitu ya kan, daripada Iya. di Uni Eropa. Soalnya di sana tuh anak-anak aja kalau ngajar itu benar-benar berhasil gitu berarti ya. Berarti Uni Eropa itu sangat kayak negaranya maju banget ya kak? Iya ya? benar. Nah kak, ada tuh kan ya sifat sekularisme yang sifatnya itu sangat tegas di Prancis, ya, ya kan? Benar-benar kak. Bahkan sempat ada tuh polemik soal larangan simbol keagamaan di sekolah. Bener sih kak, aku juga tahu masalah itu, aku tahu. Jadi pendidikan kewarganegaraan juga berperan sebagai alat untuk meredam ketegangan kak, dengan mengedukasi peserta didik agar hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa merasa terancam. Dan misalnya nih program debat kelas, simulasi sidang legislatif, dan proyek komunitas sosial. Jadi cara mereka menghidupkan teori
supaya murid juga merasakan demokrasi secara nyata. Jadi misalkan debat itu kan berarti bertukar pikiran dengan ya kak. Iya. Kita mengunggulkan suara kita gitu kan. Jadi di situ kayak benar-benar gimana ya, benar unggul gitulah. Nah dari situ mereka juga belajar berdemokrasi secara nyata. Jadi mereka belajar untuk menyuarakan pendapat mereka. Jadi mereka itu percaya dirinya itu udah kebentuk gitu loh. Gak kayak kita ya kak ya. Kadang masih malu-malu gitu kan ya. Secara pribadi kan aku juga malu kak untuk mengutarakan perasaan ini, untuk kayak bertanya, kayak aku ingin berpendapat tapi aku takut salah. Bener sih, tapi kalau di sana tuh bener-bener bisa diajar dari kecil gitu ya. Apa kita pindah ke sana aja kak? Oh boleh kak. Biar kita punya jiwa-jiwa itu ya kak. Iya bener. Dari pembahasan tadi ini sangat menarik ya kak ya. Kalau boleh tahu, Jerman itu gimana kak? Kalau negara Jerman ya, itu juga sangat menarik sih pembahasannya. Jadi mereka tuh di sana itu membuat modul tuh kayak seperti buku LKS apa ya, buku Kayak buku tapi yang lumayan tebal gitu ya kak. iya modul kak. ini. Nah itu khusus buat anak-anak pengungsi dan imigran supaya mereka bisa memahami sistem demokrasi dan menghargai keberagaman. Dari pendekatannya sistemnya dan melibatkan keluarga serta komunitas agar penerapan nilai-nilai kewarganegaraan lebih menyeluruh dan berdampak jangka panjang. Jadi di sana tuh anak-anak udah dipegangin buku, kadang ada di sini pegangin HP, pegangin mainan. Iya kan di sini kan kayak anak kecil itu kalau orang tuanya kayak ibunya main HP kan mereka mau ikut-ikut main HP, Iya. mau ikut-ikut nonton YouTube, mau ikut-ikut kayak ibunya scroll TikTok juga mau ikut lihat kan Iya, ya. ikut nimbrung gitu kan kak. Iya kan banyak tuh anak kecil yang masih kecil, masih SD kalau nggak TK itu udah main TikTok ya kak ya. Iya benar. Nah makanya tuh kalau di sana tuh dari kecil udah dididik kak, jadi udah belajar, udah dipegangin buku, udah dikasih ilmu tentang kewarganegaraan gitu kan. Jadi kayak benar-benar kayak mereka kalau diangkat jadi kayak benar-benar jenius gitu ya. Kalau dipikir-pikir secara logika sih mereka akan lebih jenius daripada kita ya. Iya benar Mak. Jadi nggak cuma guru dari sekolah aja ya kak yang bertanggung jawab. Betul banget kak. Jadi ini kolaborasi antara sekolah, keluarga dan lingkungan sosial supaya pembelajaran kewarganegaraan benar-benar hidup dan bukan cuma belajar teori. Jadi semua pihak itu benar-benar berkontribusi kak. Jadi kalau misalkan kita mahasiswa nih, jadi misalkan ada keluarga, teman, dosen dan utamanya adalah dosen, itu benar-benar membantu kita untuk berkembang seperti topik yang kita bahas sebelumnya kak. Jadi kalau kita kan udah dewasa ya kak, Iya. Kalau di sana itu benar mulai dari anak-anak yang udah dibelajarin seperti itu. Berarti didikan di Indonesia itu lebih rendah daripada didikan di Uni Eropa gitu Iya ya kak ya? benar. Padahal kita meniru di sana seperti kayaknya bisa sih kak ya. Bisa tapi kayaknya agak susah dan sulit Iya. untuk kita terima ya kak ya? Soalnya kan beda kan, mau awalnya gini kan jadi gini gitu kan. Iya. Gimana kalau kita bandingkan dengan negara lain yang juga pendidikannya itu hampir sama atau ada perbedaan yang lebih menarik kak? Tentunya sih ada perbedaan sama kesamaan sih kak ya. Pasti ya, kalau ada kesamaan pasti ada perbedaan kan. Nah, di banyak negara di Uni Eropa itu, misalnya di Asia dan Amerika Serikat nih kak, saya ambil contoh dari situ gak apa-apa ya. Gak apa-apa kak. Secara tradisional pendidikan kewarganegaraan itu lebih fokus pada nasionalisme dan cinta tanah air. Sementara di Uni Eropa sendiri, selain nasionalisme, mereka juga menanamkan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan identitas Eropa yang inklusif. Jadi Uni Eropa benar-benar menguasai semua hal. Jadi seperti cinta tanah air, nasionalisme dan lain-lain itu mereka menguasai, tapi mereka lebih berkuasa lagi seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi mereka nggak akan menyerobot atau mengambil hak orang lain kak.
dan tingkat demokrasinya seperti waktu debat atau waktu unjuk rasa gitu, mereka tuh benar-benar sudah siap dan sudah matang kalau benar-benar terjun ke masyarakat gitu Kak. Berarti mereka siap untuk mempraktekkan apa yang mereka sudah praktekkan lebih dulu ya Kak? Iya benar, jadi kalau misalkan mereka pindah ke sini tuh mereka benar-benar lebih berpengalaman dan lebih paham dari kita gitu Kan karena kan di sana kalau dari penjabaran kakak itu tadi kan nggak cuma teori tapi kan praktik. Berarti kan mereka kan juga kalau udah kesini mereka juga paham situasi di Indonesia itu gimana. lebih paham benar daripada kita itu sepertinya Kak, soalnya di sana mereka udah merasakan gitu, Merasakan apa yang belum kita rasakan di sini gitu kan Kak ya. benar-benar. Wah, berarti dari penjelasan kakak ini berarti pendekatannya harus fleksibel ya Kak ya, sesuai konteks sosial dan budaya masing-masing. Bener, kunci keberhasilan pendidikan itu adalah relevansi dan konteks sosial dari kebutuhan saat ini. Jadi Uni Eropa berhasil karena mereka menjaga keseimbangan antara nilai universal dan kearifan lokal. Jadi mereka benar-benar menjaga itu negaranya sebaik mungkin. Jadi warganya sama dunia luar itu benar-benar disaring sebaik mungkin Kak. Jadi benar-benar imbang, gak ada yang goyah gitu kan. Ya nggak kayak di Indonesia yang goyah satu sama lain gitu ya Iya Kak, gitu, ya? apalagi banyak migrasi Kak dari negara luar yang benar-benar masuk gitu kan, pasti banyak kan. Iya. Kalau nggak dijaga, nggak dikasih pendidikan, pasti mereka bakal mudah terpengaruh gitu, malah mudah terbawa arus gitu bahasanya. Oke Kak, ngomong-ngomong nih Kak soal pendidikan kewarganegaraan, pastinya kita juga akan bisa lepas dari peran mahasiswa sebagai generasi penerus. Gimana sih implementasi pendidikan kewarganegaraan di kalangan mahasiswa sekarang, khususnya di Uni Eropa dari negara-negara lain Kak? Dan mahasiswa saat ini menjadi salah satu ujung tombak karena mereka udah dewasa ya, udah gede. Iya. Penerapan pendidikan kewarganegaraan di banyak universitas, terutama di Uni Eropa sekarang, pendidikan kewarganegaraan nggak hanya diajarkan sebagai mata kuliah teori saja, tapi juga melalui program-program pengembangan kepemimpinan, forum diskusi dan kegiatan sosial yang mengasah kemampuan kritis dan partisipasi aktif. Jadi kalau di sana itu mahasiswa itu benar-benar jadi orang yang siap menjadi anggota masyarakat nantinya, karena jadi mahasiswa mereka kan benar-benar terjun ke dunia yang sebenarnya gitu Kak. Ya kalau di sini kan kita kan masih ragu untuk terjun langsung sih Kak ya. Iya, benar. Makanya di kampus itu kayak kita diadakan sebuah KKN untuk mengetahui situasi masyarakat yang ada. Benar, itu kan kita belajar menjadi orang gitu ya, bukan jadi dewasa lagi tapi benar-benar jadi orang. Jadi orang yang memiliki rasa yang bermasyarakat dan punya sosial. Iya, memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Jadi ilmu yang didapat gak cuma di kelas tapi juga di lapangan, kayak kita melakukan dari kakaknya tadi kan, mereka itu gak cuma dapat teori tapi kan juga melakukan praktik secara langsung. Benar-benar. Contohnya banyak kampus saat ini ya Kak, itu mengadakan simulasi sidang parlemen dengan kampus multikultural. Nah, itu atau program voluntariat yang langsung bersentuhan dengan isu sosial Kak. Jadi mereka itu memiliki jiwa kemanusiaan seperti hak asasi manusia, keberagaman, dan masalah lingkungan yang semuanya ini menjadi bagian dari nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan. Jadi apalagi anak yang ikut volunteer, terus ikut organisasi itu pasti menemukan banyak perbedaan kan Kak. Yeah. Nah itu akan menjadi nilai plus dalam pendidikan kewarganegaraan itu Kak. Ini keren banget sih Kak menurut aku Kak. Kalau menurut para penonton pasti juga keren dan sangat menarik kan, karena mahasiswa itu kan agen perubahan yang biasanya paling tertarik dan suka berpikir secara kritis kan Kak ya. Betul banget Kak. Jadi keterlibatan mahasiswa itu sangat penting dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memberikan mereka alat untuk tidak hanya kritis terhadap kebijakan publik, tapi juga menjadi pelaku di masyarakat. Di beberapa negara itu mahasiswa juga dilibatkan dalam konsultasi kebijakan publik untuk memberi masukan
dari perspektif generasi muda. Jadi mahasiswa itu juga berani mengambil keputusan dengan baik gitu kak, jadi nggak gerusak-gerusuk gitu lah, apa ya bahasanya, Gerusak-gerusuk itu gimana ya bahasanya, kayak gak salah memilih langkah. ya benar gitu. Dari negara lain tuh kayak gitu kak, jadi benar-benar dosen atau siapapun tuh berani memberi kepercayaan lebih kepada mahasiswanya gitu kak. Kalau boleh tanya nih kak, kakaknya sendiri pernah gak mengalami hal gitu kak? Masih belum sih kak, karena saya sendiri juga anaknya tuh kurang terlalu percaya diri yang tinggi gitu sih. Berarti kakaknya harus meningkatkan dan dosennya itu harus, kamu tuh harus percaya diri, kamu tuh harus bener. bertanya gitu kan ya kak ya? Iya benar banget kak. Jadi kak, jadi kan kak ya, mahasiswa bukan hanya seperti objek pendidikan, tapi juga sebagai subjek yang aktif, berjenjang, sama punya partisipasi yang tinggi kan? Tepat banget. Jadi ini penting karena demokrasi dan nilai-nilai kewarganegaraan bukan cuma milik orang tua atau pengambil kebijakan, tapi juga generasi muda yang dipercaya dan dipemberdayakan. Diberdayakan kak lebih tepatnya. Jadi mahasiswa itu benar-benar jadi pribadi yang percaya diri dan berani gitu. Wah, ini jadi referensi bagi mereka semua yang menonton, dan sebagai saya juga merasa ini sangat bagus untuk terus kita sharing ini kak. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu harus jadi jalan beriringan dengan pemberdayaan mahasiswa supaya mereka juga siap menghadapi tantangan zaman sekarang gitu ya kak ya? Iya kak, benar. Jadi dengan teknologi yang terus berkembang seperti saat ini ya kak, mahasiswa juga diberi bekal literasi digital supaya bisa cerdas memilih informasi dan berkomunikasi secara konstruktif di ruang digital. Jadi kan saat ini itu digital sangat marak akan hoax, akan hal negatif ya kak. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan itu dengan baik, pasti kita juga akan terbawa arus itu kak. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar memilih hal. Jadi kita harus memilih hal mana yang bukan hoax dan mana yang kenyataan. Berarti kita sebelum mengetahui informasi itu hoax atau bukannya, kita harus mencari informasi lagi lebih lanjut kan kak? Iya, jadi kita harus benar-benar menyebar informasi itu dengan akurat, karena itu akan berimbas ke semua orang kak. Karena jejak digital itu benar-benar nyata adanya gitu. Melekat juga ya kak ya, nggak bisa Iya. kayak kan kalau cuma kita yang nge-share kan kita juga bisa hapus. Kalau Iya. banyak orang yang nge-share kan susah untuk Iya, dihapuskan. makanya itu kita harus benar-benar pintar dan benar-benar bisa memilah hal itu kak. Oke kak, setelah kita membahas bagaimana mahasiswa menerapkan pendidikan kewarganegaraan secara nyata kan kak ya, kira-kira nilai-nilai apa nih yang paling penting dan yang bisa dipetik oleh mahasiswa dari pendidikan ini kak? Ada beberapa nilai yang saya ambil dari semua hal yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini ya, sampai pusing ya mau dibicarain apa lagi gitu kan. Iya. Jadi ada beberapa nilai krusial yang sebaiknya benar-benar dihayati oleh mahasiswa, tentunya saya sendiri nih sebagai mahasiswa nih. Pertama ya adalah toleransi, dan toleransi itu benar-benar penting banget kak. Itu karena kunci utama dalam kita berhubungan sosial adalah toleransi. Jadi mahasiswa di era sekarang hidup di lingkungan yang sangat majemuk, banyak dari sisi budaya, agama maupun ideologi. Toleransi akan membantu mereka hidup berdampingan secara harmonis dan membuka ruang dialog yang sehat. Jadi itulah kunci utama kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain kak. Karena kalau kita tidak punya pegangan itu, kita akan hidup sendiri, kita akan kelaparan sendiri, apa-apa sendiri gitu. Betul sih kak, hidup di zaman serba digital dan globalisasi kayak sekarang, toleransi itu kunci banget kan ya kak ya? Ya supaya nggak mudah terprovokasi. Benar. Jadi selanjutnya adalah aku ada lagi nih kak. Jadi ada apa tadi nilai yang itu saya ambil. Jadi ya kakak katakan tuh benar, kita biar nggak mudah terprovokasi dengan orang lain gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah berpikir kritis kak. Jadi pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa untuk tidak menerima informasi
mentah-mentah, tetapi menganalisis, menelaah berbagai sudut pandang dan mengambil sikap yang berdasarkan pemahaman mendalam. Jadi yang sudah kita singgung di awal tadi ya Kak, jadi tidak boleh syukur, kok syukur sih nggak boleh asal ya, memilih asal gitu kayak. ser gitu loh. Ini penting banget supaya mahasiswa bisa jadi agen perubahan yang berpikir cerdas dan tidak mudah terbawa arus. Benar Kak, jadi ini adalah tonggak dari segala hal. Selain itu ada lagi sih Kak, ya, yang penting adalah partisipasi aktif. Jadi mahasiswa itu diajak untuk tidak hanya jadi penonton dalam proses demokrasi, jadi dari kehidupan masyarakat, tapi juga menjadi pelaku yang turut memberikan kontribusi nyata positif melalui organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial dan advokasi. Jadi bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga perlu berasal dari berani bertindak ya Kak ya. Benar. Tepat sekali yang Kak katakan tadi, nilai yang nggak kalah penting adalah rasa tanggung jawab Kak. Jadi bagi diri sendiri, masyarakat dan masa depan, ini mengarahkan mahasiswa untuk menetapkan sikap hidup yang berintegrasi dan berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, dan kita semua harus punya rasa tanggung jawab Kak. Jadi nggak boleh lepas-lepas gitu aja, nggak boleh, kita punya tanggung jawab masing-masing. Wah, semua nilai ini Wah, semua nilai ini memang membentuk karakter yang solid dan siap menghadapi tantangan zaman sekarang yang akan mendatang ya Kak ya? Iya benar. Dan yang terakhir Kak, ini ada satu lagi ya, empati. Mahasiswa diajak untuk selalu peka. Jadi kita harus peka terhadap kondisi sosial sekitar, punya kepedulian yang tulus terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. Jadi kita harus punya perasaan Kak, jadi kita harus melihat orang lain, kita harus benar-benar ngerasa, oh kalau kita jadi mereka tuh gimana, kalau mereka yang kayak gini gimana gitu. Jadi apalagi kalau misalkan kita menyuruh orang, itu kita juga harus bisa melakukan itu sebelum kita nyuruh gitu loh. Jadi kayak kita harus peka kalau teman kita butuh bantuan gitu ya Kak ya? Benar, jadi kita harus lebih peka terhadap kehidupan sekitar, karena hidup kita itu nggak tentang diri kita sendiri tapi juga orang lain gitu. Dan kalau bukan oleh siapa lagi yang akan bantu kita gitu. Jadi kita harus menanamkan rasa empati itu gitu. Kalau nilai-nilai ini diterapkan baik-baik, saya yakin generasi muda akan sangat berperan dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Setuju Kak, saya setuju banget. Dan pendidikan kewarganegaraan sangat strategis untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya pintar tapi juga bijak dan bermanfaat bagi banyak orang Kak. Jadi ilmu yang mereka dapat, teori yang mereka terima itu benar-benar bisa terrealisasikan dengan baik gitu. Jadi nggak cuma angin lalu gitu loh. Kalau temannya yang nggak tahu bisa jadi tahu kalau mereka memberitahu kan ya Kak ya? Iya benar, jadi kita berbagi ilmu kan, seperti ini kita berbagi ilmu. Oke Kak, terakhir nih sebagai penutup kan, dan buat para pendengar yang mungkin ingin mulai terlibat di lingkungan masing-masing, apa pesan yang bisa dibagikan Kak? Aku ada pesan ya Kak, sederhana sih, mulai dari hal kecil aja, seperti berdiskusi soal isu sosial di keluarga dan komunitas, dan membuka diri menerima perbedaan, dan aktif ikut kegiatan sosial atau politik di lingkungan sekitar. Dengan begitu pendidikan kewarganegaraan bukan cuma terjadi di sekolah atau di kampus, tapi juga jadi gaya hidup Kak. Jadi nanti kita akan terbiasa dengan hal itu kalau kita membiasakan gitu kan. Jadi nggak lewat kayak angin lalu gitu, kita dapat materi terus udahlah kan udah selesai gitu. Kalau kan biasanya itu kita cuma dapat materi terus kita beberapa hari lagi kita lupa. Ya itu banyak kan umumnya ya sih, umumnya seperti gitu. itu karena kita kan tidak melakukan praktek secara langsung. Bener. Kalau menurutku dan pendapatku sendiri itu Kak ya, aku tuh maunya itu kalau jadi mahasiswa itu selesai teori aku langsung praktek. Iya Langsung benar, praktek jadi gitu kan kan. baru paham gitu kan. Ya biar paham cara mendalam dan nggak lupa gimana itu. Benar. Nah selain itu Kak, ada lagi nih pesan yang mau sampaikan ya, bahwa setiap dari kita punya peran besar sebagai warga negara, bukan hanya di atas,
di atas kertas saja ya Kak, ketentangan di atas kertas gitu, tapi dalam tindakan nyata juga. Jangan pernah meremehkan kekuatan suara dari langkah kecil yang kita ambil sehari-hari. Mulailah dengan membuka pikiran, mengembangkan empati, dan berani berdiri untuk nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Wah, keren banget nih sini Kak. Jadi memang harus berani jadi agen perubahan ya Kak ya. Betul sekali, jangan takut untuk kritis dan aktif dalam ruang publik. Dunia butuh generasi muda yang tidak hanya paham teori, tapi juga banyak keberanian moral untuk membawa perubahan positif. Ingat, perubahan besar sering berawal dari hal-hal kecil yang konsisten Kak. Semangat yang luar biasa. Semoga pesan ini bisa membakar semangat semua pendengar untuk terus belajar, berbuat, dan berbagi. Terima kasih banyak untuk Kak Linda sudah berbagi wawasan dan semangat hari ini. Dan jangan lupa untuk penonton untuk komen, share, dan like, dan bagikan video ini kepada teman, pasangan, dan keluarga agar ilmu yang diberikan oleh Kak Linda jadi bermanfaat ya. Dadah. Bye bye, saya Linda Dan saya Ratna Ramadhani. pamit undur diri. Terima kasih.